Ini Bunda berada di perumahan Anissa Regency. Ini perumahan ini berdirinya 2 tahun yang lalu ya, tapi kalau yang di sebelahnya itu masih baru. Yang saya lihat itu hanya ada 1 rumah yang baru dibangun, jadi harus inden dulu ya. Ukuran tanahnya nggak sama ya, jadi model rumahnya sama tapi ukuran tanahnya nggak sama. Harganya ya memang beda-beda meskipun model rumahnya sama, karena ukuran tanahnya ada yang 105, ada yang cuma 72. Ini Bunda berada di pasar burung ya, namanya pasar burung. Ini di Malang ya, namanya pasar burung, tapi yang dijual bukan hanya bermacam-macam burung saja ya, tapi juga bermacam-macam ayam, terus ada kelinci juga. Makanan hewan mulai dari burung, ayam, kelinci dan lain sebagainya ada di sini, dan harganya agak murah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang bertanya, Bunda, kenapa kalau bangun tidur kok tiba-tiba leher terasa kaku? Apakah salah bantal atau posisinya yang salah? Jadi kalau ada orang bangun tidur tiba-tiba kaku, itu bukan, insya Allah ya, bukan karena posisinya ya. Jadi kalau orang itu mau tidur kan biasanya diatur ya, oh agak kesini kok nggak nyaman ya, kesini nggak nyaman, oh kesini baru nyaman. Itu biasanya baru berhenti di situ ya, tenang, anteng ya, mulai tidur ya, biasanya kan seperti itu. Jadi kalau merasa nggak nyaman biasanya oh bantalnya kurang tinggi atau apa, itu biasanya posisinya dirubah-rubah sampai betul-betul merasa nyaman, nah baru berhenti di situ kan gitu ya. Biasanya orang-orang yang seperti ini insya Allah tidak bersyukur ya, tidak pernah mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah ya Allah, aku selalu nyaman kalau bangun tidur, leherku nggak sakit. Terima kasih ya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Berdoa alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Lanjut mengucapkan, ya Allah, terima kasih ya Allah, setiap aku bangun tidur dan sudah bertahun-tahun aku bangun tidur leherku nggak sakit. Terima kasih ya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Insya Allah kalau mengucapkan seperti itu, insya Allah tidak akan mengalami leher sakit. La taghdab walakal jannah. Ini kan kalau seorang ustadz itu hanya menjelaskan jangan marah bagimu surga. Kalau kamu nggak marah, kamu masuk surga. Ini harus dijelaskan secara detail ya agar paham. Ternyata kalau dijelaskan secara detail bahwa kalau orang itu marah, memang efeknya itu ya ke penyakit yang macam-macam ya. Jadi ayat yang artinya kami timpakan siksa kecil di dunia, yakni sakit, sebelum siksa besar di akhirat, yakni masuk neraka. Berarti Allah itu sudah bersimulasi dengan manusia muslim dan non muslim, memberi kabar bahwa kalau kita itu sakit bisa masuk neraka. Naudzubillah min dzalik ya. Makanya sakit itu kita urut, mengapa bisa sakit. Nah, kalau ada yang bilang Allah itu menginginkan aku sakit makanya aku sakit, nah kalau cara berpikirnya seperti itu, nah itu kan kesannya seperti Allah itu dolim ya. Padahal sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah itu tidak pernah berbuat dolim. Nah itu harus tahu. Nah kalau yang satu ini diberi sehat, terus yang ini sakit ya, yang sakit ini kan bisa protes nanti, loh itu kok diberi sehat terus, aku kok sakit. Nah kalau sudah ada ayat yang menjelaskan wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum, apa saja musibah yang engkau terima, yakni yang berupa sakit, itu adalah akibat dari buat tanganmu sendiri. Nah ini kan sudah jelas, kalau yang ini sakit ya akibat dari perbuatannya, yang ini sehat akibat dari perbuatannya. Jadi di sini ya nggak ada orang yang protes pada Allah, karena masing-masing orang yang sehat atau yang sakit itu semua akibat dari perbuatannya masing-masing.
Ada yang bertanya mengenai jatuh dari motor, itu sudah pernah dibahas ya di video yang lalu. Jatuh dari motor itu insya Allah sering menjatuhkan harga diri temannya, dan ini kan kalau terus-menerus dilakukan terus belum mohon ampun, ini kan dosa terus ya. Jadi nggak terasa ya menjatuhkan harga diri temannya tuh seperti gini. Oh iya, si anu tuh memang anu lah, itu kan menjatuhkan. Harusnya kan nggak ngomong seperti itu ya seorang muslim itu. Jadi kalau teman kita melakukan kesalahan, kita harus berbaik sangka. Oh mungkin dia lupa, oh mungkin dia itu lagi nggak enak badan, gitu aja. Jangan dianggap misalnya nggak masuk kerja, jangan dianggap malas atau begini, itu kan suudon ya. Pokoknya kalau sering menjatuhkan harga diri teman itu, kalau belum mohon ampun terus orang itu imannya bagus, insya Allah cepat sekali kena hukuman yang berupa jatuh dari motor. Jadi jatuh itu karena menjatuhkan harga diri teman. Kalau jatuh dari ketinggian ya, misalnya ngambil buah atau jatuh dari pohon kelapa, pokoknya jatuh dari pohon, itu insya Allah karena sering menjatuhkan harga diri mertua dan istrinya. Kalau yang jatuh itu istrinya, berarti sering menjatuhkan harga diri mertua dan suaminya. Insya Allah seperti itu.